Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majian kagaring dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis dari kitab hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa sekelompok tawanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tawanan ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan di antara mereka ada seorang perempuan, ada seorang wanita. Kemudian wanita tersebut melihat seorang anak di antara tawanan tersebut. Ya. Dan kemudian wanita tersebut menangkap anak tersebut dan menekapnya ke dalam dadanya seperti ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya, kemudian bertanya kepada para sahabat, mungkinkah wanita tersebut melemparkan anak tersebut ke dalam api? Kemudian para sahabat menjawab, demi Allah, tidak mungkin wanita tersebut melemparkan anak tersebut ke dalam api. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada umatnya dibanding wanita tersebut. Poinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melindungi kita dari terjerumus kepada api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih protektif, lebih melindungi kita jauh dibanding wanita tersebut melindungi anaknya. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majian dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita sampai pada penutup kajian surat Al-Mulk. Insya Allah kita akan membahas ayat ke-28, 29, 30. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majian dirahmati Allah, kita melihat bahwa surat Al-Mulk penuh dengan retorika-retorika, penuh dengan peringatan-peringatan yang keras dari Allah. Bahwasanya manusia itu sangat tergantung kepada Allah. Sangat tergantung kepada rahmat Allah. Tetapi manusia lupa terhadap Allah. Dan Allah SWT memperingatkan, segeralah kembali ke jalan Allah. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan waktu sungguh bergerak dengan cepat. Berikan peringatan. Banyak sekali peringatan-peringatannya dan retorika-retorikanya. Tetapi kita juga melihat dalam surat Al-Mulk, banyak sekali Allah menggunakan kata atau namanya Ar-Rahman. Ya, banyak sekali. Kemudian menggunakan juga kata Rob. Rob itu adalah sebutan Tuhan yang melindungi kita penuh kasih sayang. Jadi kedua-duanya Rahman, kemudian Rob, Ar-Rahman dan Ar-Rob itu nama-nama yang istilahnya feminin. Ya, bukan nama-nama seperti Al-Jabbar, Al-Qahar, ya, yang nama-nama yang majestik dari Allah, yang menunjukkan kekuasaan. Tapi justru di antara peringatan-peringatan dalam surat Al-Mulk ini, retorika-retorika yang keras tersebut, Allah SWT menggunakan nama-nama yang feminin. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan peringatan bukan karena ia marah, subhanahu wa ta'ala, tetapi karena ia sangat sayang kepada kita dan ingin kita selamat dari api neraka. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian oleh Allah, kita akan memulai kajian kita ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakan, ya. Jadi bayangkan, ini Rasulullah SAW di hadapan para pemuka Quraisy yang selalu mengingkarinya. Rasulullah SAW mengatakan, katakan, ya qul, menunjukkan bahwa ia adalah utusan Allah. Ya, jadi ini bukan katanya sendiri, tapi kata-kata dari Allah. Qul, ya, katakan, ara'aitum, apakah kalian, ya, berpikir jika kami ini diazab oleh Allah atau dihancurkan oleh Allah, ahlakani Allah, atau yang bersama kami ini juga
Jadi di sini ahlakani Allahu wa man ma'iya, ya. Jadi apakah kamu berpikir bahwasanya kami dan orang-orang yang bersama kami ini, jika kami semua ini dicelakakan oleh Allah, ahlakani Allah, ataupun rohimana, ataupun diberikan rahmat oleh Allah, artinya diselamatkan, ya. Faman yujirul kafirina min azabin alim, ya. Dan siapa yang akan menolong kalian dari azab yang sangat pedih, azabin alim. Artinya maksudnya apa? Maksudnya di sini mungkin kita bisa melihat dua hal paling tidak, ya. Pertama, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berkata demikian, kemudian disampaikan Rasulullah. Tentunya ini akibat para pemuka-pemuka Quraisy ini sering sekali mengolok-olok dan bahkan mendoakan atau mengharapkan Rasulullah dan para pengikutnya untuk celaka. Ya, karena tidak mungkin seorang dalam hal ini Rasulullah SAW di hadapan para pengikut mengatakan, apakah jika kami ini dicelakakan oleh dimusnahkan oleh Allah, ahlakani Allah, ataupun diselamatkan Allah, ya pasti karena seringnya mereka istilahnya dicemooh oleh para pemuka Quraisy tersebut. Tapi maksudnya di sini adalah tidak peduli apakah kami diselamatkan ataupun diberikan rahmah, kamu tetap tidak ada yang menyelamatkan. Jadi dalam istilah sekarang ini kadang-kadang orang menyebutkan hater is gonna hate, ya. Para pembenci selalu membenci, ya. Tapi sebetulnya mereka miss the point, para pembenci tersebut, ya. Mereka memfokuskan diri mereka kepada orang yang dibencinya. Padahal mereka sendiri tidak ada yang menyelamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Jadi orang-orang yang membenci ini fokusnya gagal, ya. Karena melihatnya selalu ke orang lain, keluar. Padahal diri sendiri, siapa yang menyelamatkan? Ini maksudnya ayat tersebut, ya. Jadi di sini pikirkanlah, walaupun kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan, dimusnahkan ataupun diselamatkan, it's not the point, ya. Yang penting dirimu sendiri. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Ya, ini maksudnya. Alright, itu ayat ke-28. Kemudian ayat ke-29 insyaallah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ya, katakan qul kedua, ya. Huwa rahman. Nah, dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, Ar-Rahman. Ya. Nama feminin Allah. Amanna bihi. Kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya lah, dan hanya kepadanya lah kami tawakal. Ya, karena disebutkannya di sini alaihi lebih dahulu dibanding tawakalna. Jadi dibalik susunan katanya. Kalau yang tadi amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kalau yang ini alaihi tawakkalna. Apa maksudnya di sini? Kalau beriman kita kan ada iman ada berapa? Ada 6, ya. Jadi iman kepada Allah adalah salah satunya. Jadi qul huwa rahman, ya, amanna bihi. Kami beriman kepadanya. Secara bahasa artinya mungkin ada beriman kepada yang lain juga. Memang betul, kita ada rukun iman ada 6. Tetapi yang kedua, alaihi tawakalna. Hanya kepadanya kami bertawakal. Bukan kepada yang lain. Ya, karena tidak ada tawakal kepada A, B, C, tidak ada. Semua kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita nampaknya meminta tolong kepada sesama manusia, tetapi itu atas dasar kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia, sesama manusia atau teman kita atau saudara kita untuk menolong kita. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat yang tadi yang pertama, ayat ke-28. Ya. Jadi fasata'lamuna, kamu akan atau kalian akan mengetahui siapa di antara kita ini yang fi dhalalim mubin, ya, dalam
ke dolal ya. Dolal ini istilahnya keingkaran atau sebetulnya lebih ke arah lupa Evan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Evan lupa dalam bahasa Inggris ini artinya heedless ya, tidak heedless bahasa Inggris, bisa diterjemahkan bahasa Indonesianya apa ya, fi dolalin mubin, dalam heedless atau kelupaan atau keingkaran yang nyata ya. Jadi tadi disebutkan ya, nantinya kita akan melihat siapa di antara kita ini yang sebetulnya berada dalam kesesatan yang nyata. Insyaallah. Oke, ayat terakhir pada kesempatan kali ini insyaallah ya. Kita lihat catatannya dulu. Oke. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Dan juga ada sunnahnya ya, bahwasanya kalau selesai membaca surat Al-Mulk ini, kalau bukan dalam sholat ya, kita disunahkan untuk membaca atau menyampaikan Allahu Rabbul Alamin. Jadi karena kita setelah mendengarkan atau melihat ayat-ayat tersebut, kekuasaan Allah, kemudian kita menyatakan Allahu Rabbul Alamin. Sungguh Allah adalah Tuhan semesta alam. Ya. Oke, ayat yang ke-30. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka. If aro'aitum, jika kamu pikirkanlah ya. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, ya. Kita pikirkan ya. Jadi dalam ini Muhammad SAW menyatakan berkata kepada para orang Quraisy tadi, pikirkan. In asbaha ma'ukum, ya, ghaira, ya, in asbaha ma'ukum ghaira, ya. Jadi kalau airmu, jadi air yang kita gunakan, katakanlah kita kalau ingatnya pagi-pagi kita bangun kemudian wudhu untuk sholat subuh, kok tiba-tiba kita buka keran airnya tidak ada. Ya, in asbaha ma'ukum ghaira, habis. Kalau zaman dulu mungkin ke sumur pagi-pagi mau wudhu, tiba-tiba kok nggak ada airnya, embernya naik ke atas kosong, itu istilahnya goiro ya. Jadi sumur yang goiro itu artinya sumur yang kering. Pada saat kita mengangkat air di situ ternyata sampai ke atas embernya kosong, itu goiro ya. In asbahama hukum goiro ya. Jadi pikirkanlah jika kamu pagi-pagi melihat sumber mata airmu kosong kering ya. Famay ya'tikum bima'in ma'in, siapa Faman ya'tikum, yang akan memberikan kamu kepada kamu air bima immain, air yang bersih, air yang murni. Ya, siapa? Ini pertanyaan retorik ya, pertanyaan tidak memerlukan jawaban. Tentunya orang Quraisy pun tahu pada saat itu. Ya, hanya Allah yang memberikan air. Berhala-berhala mereka tidak akan memberikan air kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menyakiti mereka juga, karena itu cuma patung. Ya. Jadi ini sebuah retorika. Siapa yang akan memberimu air? Tentunya dalam hati mereka menjawab, Allah. Tidak ada yang lain. Nah, demikianlah kajian surat Al-Mulk kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari pengertian Irfan sendiri, dan juga kekurangan dalam penyampaiannya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.